Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan terus mengasihi kita. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk bersekutu. Oleh karenanya, marilah kita terus percaya kepada Tuhan. Kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Mari Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan berkat ketika kami bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau bersama-sama bersatu hati untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan boleh perlengkapi kami, Tuhan boleh buka hati kami, boleh buka pikiran kami, agar apapun yang akan kami pelajari pada hari ini boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya Yesus, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah nyanyian sekolah minggu yang berbunyi demikian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita sebelumnya mari kita mau membaca ayat kita terlebih dahulu yang terambil di dalam pasal yang ke-18 ayat
15 sampai ke 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti nyanyian yang sudah saya nyanyikan di awal. Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan berkat dari Tuhan? Pasti tentunya kita semua menginginkan berkat dari Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Nah, di dalam keluarga, ketika mereka mendapat momongan, pasti mereka bersuka cita dan berharap mendoakan anak-anak mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, hal ini sama seperti yang tertulis dalam teks yang kita baca tadi. Di situ dikatakan bahwa orang-orang membawa anak kecil untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, namun sayangnya di sini ada murid Yesus yang justru menghentikan atau memarahi atau menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Nah, di sini tentunya murid-murid Kristus ini menganggap remeh seorang anak-anak kecil tersebut. Nah, bukankah murid-murid Kristus di sini itu sangat mengenal betul siapa pribadi Kristus, bagaimana ia sangat mengasihi anak-anak. Nah, lalu jikalau kita menganggap bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, lalu sikap apakah yang harus kita ambil untuk kita kerjakan sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus? Ya, benar. Sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, kita tidak boleh menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan di sini kita juga tidak boleh menghalang-halangi mereka untuk boleh mengenal bagaimana sih pribadi Tuhan Yesus tersebut. Terlebih kita sebagai orang dewasa, atau bisa dikatakan kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai om, tante, nenek, kakek, atau bahkan kita sebagai guru sekolah minggu sekalipun, kita memiliki peranan yang sangat penting untuk mendampingi anak-anak semakin mengenal Tuhan, dan justru kita tidak boleh menjauhkan anak-anak dari Tuhan. Nah, hal ini bisa kita wujudkan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Kita bisa mengajak mereka untuk belajar, membaca, atau mungkin menceritakan cerita yang ada di Alkitab kepada anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengerti betul bagaimana pribadi Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga bisa mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama, atau mungkin kita juga bisa mengajak anak-anak berdoa bersama. Nah, di saat masa-masa seperti ini, biasanya di setiap hari Minggu kita beberapa orang menggunakan hari Minggu ini untuk momen berekreasi. Nggak harus jauh-jauh dari rumah, namun tetap sesuai dengan protokol yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Namun di sini, akankah kita justru malah mengabaikan sekolah minggu? Kan setiap minggu ini ada ibadah sekolah minggu, dimulai dari jam 8 pagi gitu ya. Nah, di sini apakah kita memberi waktu anak untuk mengizinkan mereka beribadah sejenak sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam untuk mereka beribadah memuji nama Tuhan, atau justru kita udahlah ibadahnya nanti saja, yang penting kita jalan-jalan dulu, seperti itu.
Dan nanti yang sangat disayangkan adalah ketika seandainya kita beribadah sudah kembali normal lagi, anak-anak sekolah minggu boleh beribadah secara tatap muka di gereja, jangan sampai anak-anak terlena dengan situasi yang ada. Mereka justru enggan untuk bersekolah minggu, untuk berangkat ke gereja begitu. Lalu mereka bilang, ibu males belajar firman Tuhannya di rumah aja ya, nanti ibu yang cerita. Bukankah anak-anak justru membutuhkan pengenalan akan Tuhan, dan mereka juga memerlukan saling berelasi dengan teman-temannya sebagai wujud cinta kasih mereka kepada Tuhan dalam bentuk persekutuan. Nah, dan selain itu, saat yang paling penting adalah ketika orang tua itu harus menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak mereka. Nah, kita mengingat bahwa usia 0 sampai 6 tahun ini adalah anak-anak di usia keemasan, di mana mereka sangat berusaha untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan pada fase itu mereka sangat kritis terhadap ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting untuk membawa anak semakin mengenal kepada Tuhan. Begitu. Dan di sini hal yang lebih penting daripada itu adalah ketika anak menirukan perilaku orang tuanya, orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik. Ketika orang tua malas untuk berangkat ke gereja, orang tua malas untuk berdoa, orang tua malas untuk membaca Alkitab, nah, jangan salahkan ketika nanti anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak takut, yang tidak takut akan Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama sebagai orang dewasa, orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk terus memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak. Nah, selain daripada itu, hal yang pertama tadi kita belajar untuk kita tidak boleh menghalangi anak-anak untuk mengenal akan Tuhan, dan kita diminta untuk mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Nah, hal yang kedua dikatakan di ayat yang ke-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita diminta untuk belajar dari anak kecil itu tadi. Nah, sikap-sikap seperti apa sih yang harus kita teladani dari anak kecil tersebut? Saya di sini menemukan ada 4 sikap yang bisa kita contoh dari anak kecil. Bukan sikap kekanak-kanakannya tentunya. Sikap yang pertama adalah anak kecil itu mudah belajar. Nah, mudah belajar, mudah untuk diajar, diberikan pengertian, karena pada usia 0 sampai 6 tahun atau bahkan sampai 12 tahun, anak ini daya ingatnya itu sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita diajak untuk mari kita mau memiliki sikap hati yang mau diajar. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan secara rohani karena mereka sulit untuk diajar, apalagi ditegur dan dinasehati. Mudah sekali marah dan juga tersinggung. Dan di sini mari kita mau mempertajamkan pendengaran kita akan firman Tuhan, dan memilikilah roh yang mau untuk diajar, ditegur, agar hidup kita pun juga boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa contoh dari anak-anak ialah percaya penuh kepada orang tua. Jadi seorang anak kecil itu sangat bergantung kepada orang tuanya, dan ia tidak pernah merasa takut atau khawatir tentang apapun yang sedang mereka inginkan gitu, karena mereka percaya bahwa orang tuanya akan memberikan yang terbaik untuk
mereka begitu. Dan di sini kita perlu juga untuk mengajak anak-anak memberikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan di sini kita belajar kalau anak-anak mengandalkan orang tuanya, mengandalkan bapaknya atau ibunya, di sini kita juga belajar kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga dituntut untuk mau berserah, bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan atas kita. Begitu, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang sanggup memberikan apapun yang kita perlukan, dan Ia adalah Allah yang empunya segala-galanya. Hal yang ketiga yang bisa kita contoh dari seorang anak kecil, yaitu mudah memaafkan. Jadi ketika kita semakin beranjak dewasa, orang dewasa itu terkadang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Biasanya kita cenderung untuk mendendam, sakit hati, atau sulit mengampuni. Berbeda halnya dengan seorang anak kecil. Meskipun baru bertengkar dengan temannya sebentar saja, pasti nanti dalam durasi yang sangat singkat mereka akan bermain kembali bersama dengan teman-temannya. Dan di sini kita diajarkan bagaimana seorang anak kecil memberikan contoh kerendahan hati untuk mau mengampuni sesamanya. Jadi begitu. Dan hal yang terakhir yaitu hal yang keempat yang bisa kita teladani dari seorang anak kecil, yaitu seorang anak kecil itu memiliki semangat yang luar biasa ketika mereka bersekolah minggu, baik secara tatap muka atau secara online. Ketika mereka bernyanyi, pasti mereka akan semangat, dan kita diajak untuk ketika kita mau memuji nama Tuhan, mari kita mau memiliki semangat anak kecil tersebut. Jadi begitu juga ketika mendengarkan firman Tuhan, anak-anak pasti akan benar-benar memberi hati mereka, memberi semangat mereka untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita diajak untuk melakukan hal yang demikian. Jadi yang kedua, mari kita mau memiliki hati, kita mau belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati. Kita mau diajar, kita mau percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita mau semangat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dan kita memiliki kasih seperti seorang anak kecil itu tadi. Itu adalah kunci untuk kita boleh menyambut kerajaan Allah, dan kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah mari kita mau memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita semangat dan memiliki jiwa yang penuh dengan pemaaf. Sehingga kita boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa mendampingi anak. Mendampingi iman anak, agar iman anak semakin terus bertumbuh pengenalan mereka di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan sanggup memberkati anak-anak, Tuhan yang sama, Tuhan kita sanggup memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh hidup yang kita miliki ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih Tuhan yang luar biasa itu, kasih Tuhan yang sungguh indah itu terus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan kasih Tuhan itu sungguh indah. Di
Mari kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang bertahta di atas kerajaan surga. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan boleh lekas pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati kota kami, kota Salatiga, untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan boleh memberikan kelancaran dalam proses penyaluran vaksinasi ke masyarakat Tuhan. Dan kami pun juga tak lupa berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin-pemimpin yang ada di ranah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka hikmat, sehingga mereka dapat memberikan keputusan demi keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa dan kota kami Tuhan. Dan kami pun juga tak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKMI Salatiga. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati bangsa gereja kami Tuhan. Tuhan boleh memberkati untuk setiap gembala jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan boleh memberkati Ibu Endang, Tuhan boleh memberkati Pak Paul, Pak Darsono, Pak Antoni, dan juga Pak Wahyu. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan mereka hikmat, pengetahuan yang baik, sehingga mereka pun boleh terus membawa kami untuk boleh terus mengenal akan Engkau, dan iman kami pun juga boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan boleh memberkati mulai dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, dan juga senior Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh membuat mereka semakin bertumbuh iman mereka, pengenalan mereka akan Tuhan, sehingga mereka pun apapun yang terjadi, apapun pergumulan yang sedang mereka alami, mereka terus bersandar kepadamu Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk sanak saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka, Tuhan boleh menguduskan, menyucikan untuk setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar obat-obatan, makanan maupun minuman yang mereka konsumsi boleh menjadi kekuatan bagi jasmani mereka. Tuhan juga boleh memberkati untuk keluarga yang mendampingi mereka yang sedang sakit. Kiranya juga Tuhan boleh memberikan kesehatan atas mereka dan kesabaran, ketelatenan ketika merawat saudara mereka yang sakit. Dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini sedang menjalani studi, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tuhan. Kiranya kami boleh mempertanggungjawabkan untuk kesempatan ketika Tuhan mengizinkan kami boleh belajar, agar kami dapat memberikan yang terbaik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menantikan pasangan hidup, maupun yang sedang menantikan seorang anak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan boleh memberikan kekuatan atas mereka, agar mereka nantinya boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, layakanlah kami untuk boleh terus melayani-Mu, layakanlah kami untuk kami boleh terus merenungkan kebenaran firman-Mu, dan izinkanlah kami untuk kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin.